Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, semua bahagia, dan memperoleh tambahan ilmu yang banyak, tambahan rezeki yang banyak. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, saya akan bincang-bincang tentang matematika. Orang tahunya matematika itu hitung menghitung. Iya benar juga ya. Tidak salah itu ya. Karena hitung menghitung bagian dari matematika. Ada yang matematika itu ilmu yang mempelajari misalnya saja bentuk-bentuk geometri. Betul juga. Yang mempelajari cara berpikir. Nah betul juga ya. Jadi matematika itu banyak manfaatnya. Untuk ngitung, untuk mengenal bentuk-bentuk, untuk berpikir, bernalar, bernalar yang baik. Kegunaan bagi orang awam terasa sekali dalam berdagang. Sebagian besar dari kehidupan kita itu, masyarakat kita berdagang, ada jual beli lah. Minimal membayar dan nanti kembaliannya berapa. Membayarnya berapa ya harus tahu. Mengenal uang. Kalau ada uang, ada hitung-menghitung. Kadang-kala kita menjumlahkan. Saya punya uang 1 juta, punya lagi 1.700.000 ditambahkan. Wah, sekarang saya punya uang 2.700.000. Uang 2.700.000 untuk belanja yang 200.000. Nah, ada pengurangan 2.700.000 dikurangi 200.000. Uangnya tinggal 2.500.000. Bahkan kadang-kadang mengalihkan. Wah, kemudian dapat lagi uang 2.500.000. 2 kali lipat jadi 5 juta. Kadang membagi 5 juta kalau setiap minggunya diambil 500.000, 10 minggu habis. Tuh. Jadi itu ada unsur pembagian. Jadi kalau yang 5 juta tadi dibagi 500.000, ketemunya 10. Kalau yang tadi 5 juta tadi dibagi 10, ketemunya 500.000. Kembalikan lagi, dikalikan. 500.000 kalikan 10, 5 juta. 10 kali 500.000,
5 juta. Nah, seperti itu. Ya, misalnya ini para pedagang di pasar, meskipun dengan bantuan sekarang ini ada HP, tinggal pencet, tapi sebenarnya ada unsur matematika di situ. Ya. Menghitung seorang yang menjual bibit lele itu, mau menghitung ada seseorang yang membeli 50 ekor. Pembelinya menyaksikan, penjualnya juga menghitung, menangkap 5, 5. Nangkapnya mungkin tidak 5 lagi. Kalau 5 lagi ya 5, 10. Kebetulan yang ketangkap yang ketiga 14. Lalu tahu juga menangkap berikutnya 6. Supaya enak menghitungnya 20. Yang membeli juga menyaksikan. Menyaksikan itu nyaman, benar ngitungnya. Ini menghitungnya tidak dengan pola-pola yang urut, misalnya tambah 5 terus, tidak. Boleh saja. Nah, itu kejadian-kejadian di pasar. Dari matematika diperlukan. Ini yang sederhana. Kalau yang berkaitan dengan berpikir yang lebih tinggi, matematika itu untuk bernalar, supaya bisa berlogika dengan baik. Maka untuk yang di sekolah, para pelajar, belajar himpunan. Nah, dalam himpunan itu kan ada mana yang menjadi anggota, mana yang bukan. Lalu tahu, ini anggota, ini bukan. Itu kan penalaran, berlogika. Kalau ada 2 himpunan beririsan, 2 kelompok ya kegiatan itu beririsan, kan di kehidupan sehari-hari kan masuk kelompok A juga masuk kelompok B, harinya sama ya beririsan. Itu kalau sehari-hari. Tapi kalau dalam himpunan ada 2 kelompok, ada bisa digabungkan menjadi satu penggabungan. Ada diambil yang beririsan. Gitu. Ya ini tentu memerlukan penjelasan yang detail kalau di sekolah. Ya ini hanya mengenalkan saja secara kulitnya bahwa matematika itu diperlukan oleh kita. Orang dalam membangun rumah perlu bentuk-bentuk, ada persegi panjang, ada segitiga, harus siku-siku. Nah ini semua bentuk-bentuk geometri. Tidak sekolah saja ya harus tahu itu. Kalau tidak tahu, repot juga nanti untuk membangun rumah. Menghitung banyaknya keramik yang harus dibeli, berapa dus. Nah ini juga perhitungan-perhitungan macam itu matematika. Ini matematika yang secara umum sekali. Jadi matematika diperlukan oleh semuanya. Sebenarnya baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah memerlukan. Tidak semua pedagang di pasar itu sekolah. Tidak semuanya. Nah, itu semua perlu matematika. Nah, tentu bagi anak-anak sekolah harus menekuni matematika supaya bisa berpikir dengan lebih baik, bisa bernalar dengan baik, dan bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang banyak. Kalau di sekolah ada istilah matematika itu adalah Queen of Science, ratunya ilmu pengetahuan, dibutuhkan oleh semua ilmu yang lain.
katakan hampir semuanya butuh ya. Tuh, matematika. Yang sederhana maupun yang tinggi. Apalagi di fisika, di kimia, butuh. Teknik, semuanya butuh. Ya, tentu saja adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang masih sekolah, saya menghimbau untuk tekun belajar matematika. Itu sumber kecerdasan. Kalau bisa matematika, bisa bernalar dengan baik, adalah menjadi bagian dari alat kecerdasan seseorang. Ya, nanti akan belajar yang lain akan diperlukan. Akan memerlukan matematika paling tidak pola pikirnya. Mungkin saja ya, lain kali bincang-bincang ringan-ringan saja. Semoga bermanfaat bagi semuanya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya. Semoga tambah ilmunya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.